Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi oleh lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan walaupun kita sedang dilanda oleh pandemi corona ya atau COVID-19. Mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan ya, dan selalu semangat belajarnya walaupun tidak ada di kelas ya, tapi pembelajarannya kita ganti dengan daring atau e-learning ini ya. Oke, langsung saja. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu materinya masih tentang apa? Trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa? Tentang rumus sinus dan kosinus. Rumus sinus dan kosinus ini nantinya kalian pakai untuk menentukan, kalau di konsep sederhananya ya, menentukan panjang sisi dengan menggunakan sudut berelasi, yaitu sudut istimewa, dan juga dengan menggunakan aturan sinus atau kosinus. Kan pas sudah sinus dan kosinus itu kan sin, demi, kosami, tanda sayang itu. Oh, kalau itu bukan rumus sinus dan kosinus, kalau itu adalah rumus perbandingan. Nah, ini lebih ke sinusnya. Perbandingan. Nah, perbandingan maksudnya gimana? Oke, biar nggak bingung, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama kalian akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus ya. Ini yang menjelaskan bukan kalian, Bapak yang menjelaskan. Jadi kalian hanya menyimak aja. Jadi Bapak akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus yang nantinya ini pengetahuannya ya, untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan bilang kalau belajar matematika itu nggak penting, ternyata penting banget. Karena di sini untuk melatih pola pikir kalian dan juga melatih intuisi kalian bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dihadapkan dengan masalah itu bukannya lari ya, tapi hadapi dan selesaikan. Nah, salah satunya kita belajar cara menyelesaikan masalah itu di dalam pembelajaran matematika. Ya, oke, langsung saja. Karena di sini aturan sinus dan kosinus, berarti yang pertama aturan sinus dulu, yang kedua kosinus. Dan untuk pertemuan kali ini kalian akan fokus ke sini terlebih dahulu ya, ke sinus aja dulu. Nanti si kosinusnya belakangan. Ya. Oke, yang pertama kita punya aturan sinus. Aturan sinus itu didapat dari perbandingan segitiga ya, atau perbandingan sisi dengan sudutnya. Nah, di sini Bapak punya sebuah segitiga. Perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, ini sisi A-nya, ini sisi B-nya, dan ini sisi C-nya. Masing-masing sisi ini, masing-masing sudut ini berhadapan dengan satu sisi ya. Yang ini sudut A. Di depannya ada sisi BC. Nah, sisi BC ini kita namakan sisi A. Sudut B berhadapan dengan sisi AC atau CA, ini kita namakan sisi B. Dan sudut C berhadapan dengan sisi AB, kita namakan ini sisi C ya, sesuai dengan di depan sudutnya biar mudah nanti cara penamaan aturannya. Nah, di sini berdasarkan segitiga di atas, berlaku aturan sinus sebagai berikut. Nah, kalau sudutnya patokannya sudut A, di depannya ada sisi apa? Ada sisi A. Tadi aturan sinus itu perbandingan antara sisi dibagi dengan sudutnya. Nah, tapi sudutnya dengan menggunakan aturan sin ya. Berarti di sini sisi A dibagi dengan sudut A. Dengan menggunakan sin berarti jadi sin A. Artinya, perbandingan yang pertama adalah A per sin A. Oke, sudut sisi ini dibagi dengan sudutnya. Oke, yang kedua, kalau misalkan ada sudut B, berarti sisinya sisi B. Rumus sinusnya B per sin B. Nah, gitu ya. Satu lagi, kalian pasti bisa nih. Kalau sudutnya C, berarti sisinya di depannya C juga.
Berarti aturan sinusnya C per sin C. Nah, itu ya. Oke, inilah rumus aturan sinusnya. Sederhana ya. Tapi kalian harus paham dulu sinnya berapa. Nanti kalau ditanya ada sin 30 berapa, sin 60 berapa, sin 45 berapa, sin 0 berapa. Itu ya. Jadi harus bisa menjelaskan sinnya atau paham sinnya. Apa saya belum paham? Ya udah nggak apa-apa, pakai tabelnya dulu aja. Tabel sudut istimewa. Nah, silahkan bisa cari di internet ya. Oke, langsung ke contoh. Contoh 1. Diberikan sebuah segitiga sembarang ABC dengan panjang B-nya 12 cm, sudut B-nya 30 derajat, sudut C-nya 120 derajat. Di sini hitunglah, aduh, Bapak kelewat nih. Hitunglah panjang C dan A. Ya. Oke, supaya kalian nggak ngawang-ngawang, ini sudut segitiga ABC itu gimana ya? Kalian gambar dulu deh, biar paham. Ya, kalian gambar. Nah, ada sebuah segitiga, karena segitiganya sembarang, ya udah bebas. Nah, gambar segitiganya mau gimana? Mau gimana terserah kalian, yang penting segitiga aja. Segitiganya maksudnya sembarang itu bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki, sama sisi, ya. Itu, jadi sembarang aja, tidak diketahui. Oke, kita namakan ini sudut-sudutnya ABC. Untuk penamaan sudutnya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ini berlawanan kan? Ya, kalau jarum jam kan muternya ke sini kan 1 2 3 4 5 6. Kalau berlawanan kan ke sini. Dari 6 balik lagi ke 1. Nah, itu kan berlawanan. Tuh, ini juga sama muternya berlawanan. Ya. Oke. Diketahuinya panjang sisinya ada berapa? Oh, ternyata sisinya B. B-nya berapa? Yang diketahui 12. Panjang sisinya 12 tuh yang B. Sudut yang B ini berapa? Sudut yang B 30 derajat. Terus yang C 120 derajat. Nah, terus di sini yang ditanyakan C-nya berapa dan A-nya berapa. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja eksekusi. Kita pakai rumus yang mana? Pakainya rumus yang mana? Minimal 2 perbandingan aja dulu. Mau A dan B, mau A dan C, B dan C, atau B dan A gitu ya. Jadi, terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi, supaya gampang, kalian lihat. Kalian harus bandingkan mana sisi mana yang akan kalian cari, dan sisi mana yang sudah ada bukan urutannya. Sisi mana yang akan kalian cari dan sisi mana yang sudah ada ukurannya. Nah, di sini kita mau cari sisi mana? Sisi C. Oh, berarti sudah pasti pakai rumus C per sin C. Ya, 1. Terus dibandingkan dengan yang mana nih? Yang sudah ada sisinya. Ukuran sisinya yang mana? A belum. Nah, B sudah nih. Berarti kita pakai B per sin B sama dengan C per sin C. Si A-nya nggak dipakai, ya. Si A-nya nggak, karena nanti dicarinya. Kita pakai 2 aja dulu, biar gampang. Oke, nah, terus yang selanjutnya, kalian tulis rumusnya. B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana? Kan kita mau cari C nih. Berarti kita kali silangkan si sin C ini. Ini kalau sistemnya seperti ini, kali silang ya pengoperasiannya. Berarti C dikalikan dengan sin C dikalikan dengan B. Ya, berarti atau Bapak tulis ulang di sini. Jadi C sama dengan B dikali sin C. Kan ini B dikali sin C ya. Per sin B. Nah, terus yang selanjutnya kalian masukkan yang sudah ada datanya. Ini B-nya berapa, sin C-nya berapa, sin B-nya berapa. Oke. Sin B-nya 12, sin C. Sudut C berapa? 120. Berarti sin 120 dibagi sin B. Sin sudutnya berapa? 30. Berarti sin 30. Nah, terus yang selanjutnya kalian cari nih. Sin 120 berapa? Sin 60 berapa? Sin 30 berapa? Ya. Nah, di sini sin 120 ada nggak di sudut istimewa? Nah, kalau lihat pasti kalau yang sudutnya sampai 360 itu pasti ada. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa hitung sin 120 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Cara mencarinya,
Berarti sin 180 dikurangi alfa. Alfanya ini. Berarti 180 dikurangi 120. Hasilnya berapa? Sin 60. Sin 60, betul. Sin 60. Nah, sin 60 itu berapa? Nah, itu ya. Kalian lihat di sudut istimewa. Kalau sin 30 setengah ya. Berarti tulis di bawah 12 dikali sin 60 tadi setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dibagi setengah. Hasilnya coba kalian operasikan nih. 12 dikali setengah itu 6. Jadi 6 akar 3. 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah itu sama dengan 6 dikali 2. Sekali lagi, 6 dibagi setengah sama dengan 6 dikali 2. Berarti hasilnya 12. Si akar 3-nya gimana, Pak? Bawa lagi. Jadi, hasilnya 12 akar 3. Oke, kita dapat C-nya yaitu 12 akar 3. Ya, paham ya? Nah, terus yang selanjutnya kita mau cari apa nih? Oh, A-nya belum. Kita mau cari A. Sudah pasti pakai rumus ini ya. Nah, dibandingkan dengan yang mana nih? Kalian mau bandingkan dengan yang B? Boleh, yang C boleh. Nah, tapi biar gampang. Oh iya, nah bentar dulu nih. Ini A per sin A. Sin A, sudut A-nya berapa? Nah, nggak ada Pak, belum diketahui. Terus gimana? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi, jumlah sudut yang ada pada segitiga itu berapa? 180 derajat. Ya. Oke, berarti kalau mau cari si A, nah, kalian tinggal kurangi 180 derajat itu dengan sudut yang sudah diketahui. Sudut yang sudah diketahui berapa? 120 tambah 30. Berarti jadi 150. Ya sudah, kurangi saja. 180 dikurangi 150. Berapa nilai sudut A berarti kalau begitu? Nah, sudutnya ternyata oke, masih ke sini ya. Nah, ini masih sudut A-nya berapa? 30. Nah, 30 derajat ya. Kalau dijumlahkan semuanya akan jadi 180. Nah, ini pengoperasiannya masih sama ya seperti yang ini. Kalau kita mau cari A berarti sin A-nya kita kalikan dengan B. Nah, kalau sudah ada datanya, kita tinggal operasikan. 12 dikali sin 30 ya, maaf yang ini sin 30 dibagi sin 30 juga. Nah, ternyata sama ya. Nah, di sini ini sederhana. Kalau sinnya sama ya, berarti kita bisa menggunakan hukum cancelasi atau pembatalan atau istilahnya coret lah buat kita ya. Sin 30. Nah, ini masih sama ya. Berarti kita coret nih, bisa coret. Nah, ya, dicoret sin 30 dicoret atau sama dibagi. Berarti sisanya tinggal berapa? 12. Jadi, A-nya adalah 12. Atau kalian mau hitung nih sin 30 itu berapa? Oh, sin 30 setengah. Dibagi setengah, kan setengah bagi setengah kan 1. Sisanya tinggal 12, sama aja. Ya, begitu. Oke, itu untuk mencari sisi dengan menggunakan rumus aturan sinus. Nah, sekarang itu tadi contoh 1, sekarang kita ke contoh 2. Nah, misalkan di sini ada segitiga ABC ya, panjangnya ini, sisinya, sisi B-nya sekian, sisi C-nya sekian, sudutnya 45 derajat. Hitung sudut C. Nah, kalau tadi kita mencari sisi, sekarang kita mencari sudut. Nah, kita jawab terlebih dahulu. Datanya simpan ya. Ini ya, dari sini. Oke, sudut 45 dari sini. Nah, kita mau cari yang mana nih? Kita mau cari sudut C. Nah, sudut C. Kita bandingkan sudut yang akan kita cari dengan sudut yang sudah diketahui. Berarti kan sudut B nih dibandingkan dengan sudut
C. Berarti rumusnya B per sin B dikali sama dengan C per sin C. Nah, terus kita kali silangkan ya. Kita kali silangkan karena kita mau cari B, maaf, mau cari sin C, berarti kita kali silangkan ya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu ya. C dikali sin B, C dikali sin B dibagi B, itu sama aja ya, ditukar atas bawah, itu boleh. Nah, terus yang selanjutnya, C-nya berapa? C-nya 20 akar 2, sin B-nya berapa? 45 derajat, dibagi B-nya, B-nya berapa? 20 derajat. Nah, tinggal kita hitung, sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah akar 2, ya, setengah akar 2 dikali 20 akar 2. Nah, 20 dikali setengah, 20 dikali setengah itu sama dengan 20 kali setengah itu sama dengan 10 kan? Ya. Nah, terus akar 2 dikali akar 2 jadi akar 2 kuadrat. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya, nah ini akar yang punya kuadrat itu dengan sendirinya akan hilang akarnya. Atau begini, akar 2 kuadrat itu berapa? 2 kuadrat itu 4, akar 4 berapa? 2. Berarti, nah, 10 kali 2 dibagi 20. Terus, hasilnya adalah 1. Ya, kan 10 dikali 2, 20, 20 dibagi 20, 1. Nah, sekarang sin C itu nilainya 1. Coba sin berapa yang nilainya 1? Ya, sin berapa? Coba. Nah, sin yang nilainya 1 itu adalah sin 90. Kalau kalian lihat di sudut istimewa, sin yang nilainya 1 kan 90. Nah, terus berarti kan kita mau cari sudut C. Berarti sudut C itu adalah nilainya 90 derajat. Berarti ini 90 derajat. Nah, jadi itu ya pembelajaran tentang aturan sinus. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa cari di materi lain, silahkan, situ sama. Nanti tugasnya Bapak posting menyusul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.